Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Inna kunna mursilin. Rahmatan min rabbik. Innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma. In kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Musabakoh hafalan Quran dan hadis tingkat nasional ke-13 resmi dibuka. Kegiatan tahunan Musabakoh hafalan Al-Quran dan hadis tingkat nasional ke-13 tahun 2021 secara resmi dibuka oleh Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Esyam Abid Al-Sakhofi di Hotel Millennium Jakarta, Senin 22 Maret 2021 malam. Dalam pembukaan tersebut, Dirjen Bimas Islam Kemenak Kamarudin Amin menyampaikan, Musabakoh merupakan wujud kerjasama antara Kerajaan Arab Saudi dengan pemerintah Indonesia. Dirjen juga menambahkan, kegiatan Musabakoh menjadi bukti bahwa Indonesia memiliki stok hafiz dan hafizah yang tak hanya mampu membaca, tetapi juga mendalami dan berupaya mengamalkan Al-Quran. Perhelatan Musabakoh hafalan Al-Quran dan Al-Hadis yang digelar setiap tahun sebagai upaya kita bersama untuk mendorong dan menggairahkan pendidikan Al-Quran dan Al-Hadis sehingga kita bisa melahirkan penghafal Al-Quran dan Hadis yang lebih banyak di masa-masa yang akan datang. Di samping itu, kita wajib mengembangkan minat generasi muda Islam di tanah air untuk mendalami ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak boleh pudar dari masa ke masa. Para peserta adalah hafiz Al-Quran dan Al-Hadis terbaik di berbagai daerah yang diutus oleh Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi dan Pondok Pesantren dengan total peserta berjumlah 150 orang peserta putra yang meliputi 30 juz, 20 juz, 15 juz, dan 10 juz serta hafalan Al-Hadis, dan 100 peserta putri yang meliputi hafalan 30 juz, 20 juz, 15 juz, dan 10 juz tanpa hafalan Al-Hadis. Pelaksanaan musabakoh untuk peserta putra dan putri dipusatkan di Hotel Millennium, Jalan Haji Fakhruddin nomor 3, Kampung Bali, Jakarta Pusat pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 25 Maret 2021. Saya berharap kerjasama ini akan tetap terjalin ke depan, semakin berkembang dalam bidang-bidang lain menyangkut kemaslahatan umat. Musabakoh yang dilangsungkan sampai Kamis 25 Maret 2021 ini diikuti oleh 250 hafidz dan hafizah dari 34 provinsi seluruh Indonesia yang merupakan perwakilan lembaga tilawatil Quran dan pondok pesantren yang sudah diseleksi secara ketat oleh panitia. Pelaksanaan pembukaan dengan mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, dan
mengurangi interaksi antara peserta. Yang ke-13 sebagai salah satu bentuk sarana ya implementasi kerjasama dan hubungan bilateral kedua negara. Ini salah satu bentuknya. Jadi ini dilaksanakan oleh Saudi Arabia atas agama, di backup full oleh Kementerian Agama, sehingga kepanitiaannya bersama-sama begitu antara Kementerian Agama dan juga Kedutaan Saudi Arabia. Pak, ada perbedaan nggak Pak dibanding beberapa tahun sebelumnya karena ini diselenggarakan di tengah pandemi? Ya, perbedaannya secara teknis tentunya sekarang karena kita sedang di suasana COVID ya tentu pelaksananya tentu berbeda ya. Tentu kita ya seperti sekarang ini kita new normal. Semuanya harus menjaga protokol COVID. Dari sisi substansi tidak ada perbedaan, sama saja. Hanya dari sisi penyelenggaraan teknis tentu ada perbedaan-perbedaan karena kita sedang berada dalam COVID, suasana COVID begitu. Ada yang dilaksanakan melalui daring, Pak? Nggak ada ya. Semuanya offline ya. Semuanya berhadapan langsung dengan Dewan Juri. Seperti tadi kami sudah jelaskan bahwa ini ada hafalan 30 juz, 20 juz, 10 juz dan juga 5 juz, 15 juz dan juga ada hafalan hadis ya. Jadi sekali lagi kita berharap ini berfungsi sebagai instrumen sarana untuk anak-anak kita mencintai Al-Quran, memahami Al-Quran dan juga mengamalkan Al-Quran gitu. Jadi motivasi kepada anak-anak Indonesia untuk bisa mencintai, memahami dan mengamalkan Al-Quran. 150 itu dari seluruh Indonesia ya, Pak? 250 dari seluruh Indonesia. Ya. Jadi 150 putra, 100 putri. Berdasarkan tingkat nasional, nanti internasionalnya di mana, Pak? Tentu tergantung keadaan ya. Jadi biasanya kan ada nasional, ada internasional, Asia Pasifik. Cuma untuk internasionalnya tentu masih menunggu kondisi ya. Kita belum diputuskan oleh pihak Saudi apakah akan dilaksanakan atau tidak, tentu tergantung perkembangan COVID. Ya. Dari tahun ke tahun Pak, apa ada peningkatan atau penambah peserta? Substansi tidak, jadi kita menjaga mempertahankan mutu dan kualitas, baik secara kualitas maupun juga kuantitasnya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur karena Saudi telah bekerja keras dan fasilitasi. Sekali lagi ini memicu, menyemangati, memberi semangat kepada anak-anak Indonesia untuk menghafal Al-Quran. Di cabang ini apakah ada khusus disabilitas seperti misalnya untuk penyandang tunanetra dan lainnya, Pak? Belum ada ya, disamakan saja. Jadi seandainya ada yang difabel juga bisa ikut. Pak, untuk kriteria hafalan hadis sendiri, kalau tadi Quran ada 30 juz, 20 juz, 15 juz. Nah, kalau untuk hadis sendiri apakah dari kutubus sittah itu misalnya diambil hanya Bukhari Muslim atau seperti apa? Dari kita Ada 100 dengan sanad, 400 tanpa sanad. Oh ya, ada 100 hadis dengan sanad, ada 400 tanpa sanad. Sanad itu perawinya ya, naratornya. Jadi yang menyampaikan hadis itu. Jadi dihafal, ada 100 hadis dengan sanadnya. Itu sesuatu yang sangat luar biasa ya. Menghafal satu hadis dengan sanadnya saja itu tidak mudah. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Ini juga menunjukkan betapa Indonesia itu punya stok yang sangat luar biasa ya. Betapa studi-studi keislaman di Indonesia itu sangat luar biasa. Betapa kecintaan Al-Quran dan hadis di Indonesia sangat luar biasa. Jadi patut kita syukuri. Ya, cukup ya. Umat TV, cahaya umat dan bangsa.